Selayaknya cuitan yang beredar di media sosial, saat kehidupan orang berbeda-beda. Ada yang dari 10, 0, bahkan minus. Tapi, pada akhirnya, kita semua berada di fase yang sama, yakni usia remaja menuju dewasa. Momen di mana hidup terasa lebih berat, khawatir akan masa depan, bahkan mulai bernostalgia dan mulai merindukan versi hidup yang dulu sempat kita impikan. Kita akan mulai mencari-cari sesuatu yang relevan, baik itu melalui agama, filsafat, bacaan, pasangan, olahraga, lagu-lagu, dan lainnya. Tapi, pada intinya kita sama, mencari suatu sandaran dikala hidup sedang rapuh. Nah, perasaan dan kekhawatiran ini merupakan isu psikologis yang biasa disebut sebagai quarter life crisis. Di video ini akan kita bahas dari asal-usulnya, melihat dari lensa neuroscience, dan bagaimana kita menyikapi dengan filosofi Carpe Diem. Istilah quarter life crisis dipopulerkan oleh Alexander Robbins dan Abby Wilner dalam bukunya yang berjudul Quarter Life Crisis: The Unique Challenges of Life in Your 20s. Secara garis besar, buku ini membahas kekhawatiran individu di usia 19 hingga 29 tahun mengenai masa depan. Pada rentang usia ini, orang yang mengalami quarter life crisis umumnya berada di fase ketidakpastian emosional dan eksistensial. Ini ditandai dengan adanya kecemasan berlebih mengenai karir, hubungan, dan tujuan hidup. Gejala lain mencakup depresi ringan, kurang motivasi, serta keraguan terhadap identitas diri. Contoh sederhananya, seperti bingung menentukan passion, berpikir kalau di umur 20-an harus punya rumah, dan segala macamnya. Berpikir seperti bahwa diri sendiri salah memilih jurusan, salah memilih karir, hingga salah memilih jalan hidup. Bahkan, ketika scroll media sosial dan melihat pencapaian orang lain, kita merasa tertinggal jauh dari jadwal hidup yang seharusnya. Setelah itu, biasanya kita mulai bertanya-tanya, sebenarnya aku mau apa dan kemana? Relevansi quarter life crisis terhadap neuroscience. Quarter life crisis kerap dipahami sebagai persoalan psikologis. Tapi, dari sudut pandang biologis, fenomena ini berkaitan dengan proses perkembangan otak yang dibahas dalam kajian neuroscience, di mana pematangan otak masih berlangsung pada usia 20-an. Jurnal dari Institute of Cognitive Neuroscience, Department of Psychology, University College London menjelaskan bahwa pada otak manusia terdapat bagian yang berfungsi sebagai pengambil keputusan, bernama prefrontal cortex. Bagian ini cenderung lebih matang ketika di usia 20-an. Sementara itu, amigdala, bagian otak yang mengatur emosi seperti ketakutan dan kecemasan, justru lebih aktif dan dominan pada usia ini. Maka jangan heran jika kita merespon sesuatu lebih emosional, bertindak impulsif, dan pada akhirnya kita mengalami depresi ringan, atau mungkin kesepian, dan juga merasa tidak puas akan hidup ini. Sebelum lanjut, kita perlu memahami dulu bahwa tidak semua orang mengalami quarter life crisis. Pun ketika mengalaminya, justru orang tidak sadar. Bahkan ketika kita sadar, responnya juga bervariasi. Ada yang menanggapi secara acuh, serius, bahkan mencari validasi hanya untuk bersedih tanpa tindakan lanjutan. Secara sederhananya begini, quarter life crisis itu fase di mana kita cenderung merasa lebih emosional dalam bertindak. Tapi, apakah semua orang yang bertindak secara emosional berarti masuk pada quarter life crisis? Tentu saja tidak.
Maka dari itu, quarter life crisis sebenarnya bukan suatu fase yang pasti kita alami seperti pubertas. Ini lebih tepat dipahami sebagai momen ketika kita memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, tinggal di lingkungan dengan pilihan hidup yang terlalu luas, dan kurang memiliki kontrol diri yang baik. Singkatnya, quarter life crisis itu semacam kebimbangan sisi emosional. Namun, ingat, meskipun beberapa di antara kita mengalaminya, bukan berarti kita hanya diam saja dan beranggapan, aku kan ada di fase ini, quarter life crisis, jadi aku harusnya berhenti bertindak kan? Kita harusnya sadar bahwa hidupmu adalah keputusanmu sendiri. Tidak seharusnya kita mencari-cari alasan untuk berhenti melangkah hanya gara-gara sadar akan fenomena quarter life crisis ini. Di tengah semua tekanan sosial, mental, serta bagian otak yang masih berkembang, jadi bagaimana kita menyikapinya? Setelah menyadari beberapa hal sebelumnya, apakah ada semacam tips untuk awal kita melangkahkan kaki? Untuk hal tersebut, ada satu konsep yang dapat menjadi alternatif, bernama Carpe Diem. Mungkin ini terdengar sangat asing dan bahkan jarang dibahas. Secara harfiah, Carpe Diem berarti petiklah hari ini, atau manfaatkan kesempatan saat ini. Lebih lengkapnya, Carpe Diem quam minimum credulus postero, yang artinya pilihlah satu hari dan percayalah pada hari esok sesedikit mungkin. Pemaknaannya, setiap orang didorong untuk hidup dengan memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya dan tidak menunda sampai besok, agar kita dapat memanfaatkan waktu yang diberikan dengan lebih baik. Konsep ini seperti berkata pada kita untuk tidak menunda-nunda waktu. Pada dasarnya, penundaan hanyalah alasan agar kita lari dari tanggung jawab. Maka, semakin lama kita menunda, semakin lama pula kita mencapai tujuan. Sebenarnya, tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Hanya saja, manfaatkan dan hadapi yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita itu. Carpe Diem juga berarti mengambil keputusan yang berani, agar tidak menyesal di kemudian hari. Masa lalu adalah masa lalu. Masa depan adalah masa depan. Dan saat ini adalah yang paling penting. Jangan meratapi apa yang telah hilang. Fokuslah pada apa yang seharusnya akan datang. Sebagai catatan, Carpe Diem bukanlah jawaban mutlak atas quarter life crisis, seperti yang disinggung sebelumnya. Ini hanya salah satu cara agar kita tidak lalai akan tanggung jawab atas diri kita sendiri. Akhir kata, kita perlu mengakui lebih dulu ada rasa lelah dan takut. Dengan begitu, setidaknya ketegangan dalam diri kita akan berkurang. Setelahnya, kita bisa lebih fokus dalam bekerja, mempelajari sesuatu, atau sekedar istirahat dengan tenang. Mari kita lanjutkan perjuangan kita di jalan masing-masing. Rekan-rekan sekalian, selamat berjuang.